biasa diomong malah kudu guyu. Malah malah goblok ngono tok malah malah goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ora ono kitab. Amen muni menurut saya. Memangnya ada penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama muni menurut. Memangnya ada mujtahid. Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Oh itu keren. Aku teko ning majelis. Debat menurut saya, emangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak. Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di muqaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya. Bahayanya tadi misalnya begini. Ada orang alim soleh berteman orang kafir, atau berteman orang fasik, atau berteman perempuan cantik. Dia alim lah, alim soleh seolah lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik, atau orang fasik, atau orang kafir. Pasti di hatinya satu. Wong ayu nak dikancani wong fasik, engkau malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nak dikancani wong alim, syaratnya soleh seorang lagi. Dibina, dijak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinikahkan sama orang soleh. Ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayu tadi baik dan bernikah sama orang soleh. Berteman orang kafir ya dia mengajarkan hujah-hujah argumentasi Islam. Jika suatu saat berharap menjadi Islam. Tapi orang liberal melihat itu bukti bahwa agama itu bebas. Wong alim nyatane kancanan wong ayu, wong kafir gak masalah. Itu pilihan mbahmu. Ini beda, sama-sama cara zahir kancanan orang fasik, tapi asal orang soleh itu motifnya itu beda. Saya misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senangnya blonjo. Sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya, ini anaknya mulai itu anaknya kon golek utangan. Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwek Pak Ben ditukoni. Walhasil ndok sarang ku duwe entek. Tapi gowo mainan, gowo kacang gitu. Saake jare. Sama-sama belanja, dekne niate nyebar rahmate Allah. Saya pernah ngalami itu, meskipun di ada skala yang ekstrim itu. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuhe bakule ku payu ora kok dipangan ta ora. Tapi utek-utek medhit ini kan pikirannya kan. Nara dipangan aja tuku ya sakit bakule ndonga supaya laris. Ya duit 5.000 bagi kita kan tidak penting sebentar, ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh, karena tidak diharga di. Tapi kalau lewat jual beli kan seneng. Nah, ya banyak ulama yang gitu boros tapi niatnya menyebar roh. Nah, asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete, wah duitku akeh tenang wae. Cara zahir melete, ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah misalnya wong soleh terus sopan. Duitku pas-pasan tak pangan sesuk wae ora ono sing dikai sungkan le dul-dul. Maka wong saleh kudu mlete ben sing dikai ora sungkan. Bareng kei duit wong 100.000. Lah iki lanjuran duitmu akeh ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Duit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuhe ngenakno sing dikai apa? Ngenakno sing dikai. Asal wong soleh, dia ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh, pancen mlete tenan. Bolak-balik wong ra soleh itu masalah. Makanya kancani wong soleh. Untuk wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu nak daharu sering ning jowo. Dia biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan. Beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan ini. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Ngetokno anak Nabi itu dahar sebagai umumnya kayak apa orang soleh.
Lho kula nate lho berusaha khusyuk iku meneng. Malah nyipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong rawani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugi malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejolokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahlinya. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah saenake yo barokah asal dekne soleh alim barokah terus. Tapi nak wong ra soleh goblok ya mbok meneng ben wibawa. Nah ibadah jangan kepali terus akeh sing sowan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh-aneh wae. Modus yo ngene wae. Lho iya, kaya kasus di Probolinggo, andai kan wong era jubahan niku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalahan. Umpama dekne nganggo kathok seprapat terus pakpon ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya to? Baru kayak jubahan. Ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang nggak soleh, di tangan orang nggak soleh itu bahaya. Makanya kata ulama, kata Imam Haram, kena alim, uripmu biasa wae. Dia sampai gue terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu itu. Mergo anti el. Bener kok sampean ini bener. Ora alim wis sepeda motor ya sampai dang-dang atau sampai rokokan itu bener. Beda bebo khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule gloyor apa. Mulane kan apa melete tak anggap pinter ini. Menutupi apa nih? Pokoknya terus dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita. Saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, Aina sirorun nas, lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, Aina khiyarun nas, lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma apa? Sobia. Nabi Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim, Nabi Isa juga mulai cilik alim wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini sama-sama orang alim mulai kecil, hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi sezaman. Sama-sama anaknya orang keren, Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, lima datas al aina khiyarun nas. Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Terus kemudian Nabi Yahya tanya, lima datas al aina sirarun nas. Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tobik, ibarat dokter udawil maroto, maka saya mengobati yang sakit. Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau enggak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut enggak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue eleng-eleng. Nanti vulgar roh dari vulgar. Nah iku ra paham banget tenan. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dan tidak kunut itu al-khilaf baina madzhab Syafi'i wa madzhab Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik identitas. Kayak misalnya begini, tak contohkan lagi perdebatan, pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun meyakini pakai peci putih sunat sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya, Ki Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri sebelah kiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat, ya sudah pakai peci putih. Jadi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih, haram kata beliau. Kata beliau
Cung kaji ini wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi ketu 5.000. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah ya iku dosa, mulane haram. Sehingga takannya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya bangun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena sekaji ini adol Tegal disaingi 5.000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Najib pakai peci putih. Mbah Najib juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci itu. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku yang ngaku kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi keturunan diri, keterusan di haramno terus kebablasan ini. Itu logika ijtihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah, pakai apa, ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya yang parkiran macak ngono, alasannya anut ulama. Kira-kira menyinggung orang apa enggak kira-kira? Kue kelakuan cek karuan jubah sunah Rasul terus kene barang kritis delok wong macem-macem jubah kacau gak? Elek-elekin nasab apa enggak itu? Gue orang itu mikir, jadi karena ada selalu masalah ijtihadiyah. Abdul bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu nggak pernah pakai baju resmi, seringnya pakai sarung tok, kadang nggak pakai baju. Ketika ditanya, kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu? Terus beliau ngendikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurah. Zaman itu sudah sahabat dan tabiin karena Nabi sudah wafat itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya, dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu, nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war rubah. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud, mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar minimal. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah ada keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira fardu. Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul lail. Maka Nabi pernah melakukan ya pernah tidak. Ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ya. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam, nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot, makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu, karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak usah. Biar seimbang. Sekarang enggak ada geruduk kabeh. Makanya terus kacau. Coba sekarang misalnya gini, andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf di masjid, terus tidak ada orang melakukan kebenaran ngurumat yatim, ngurumat jenazah, ngurumat jalan-jalan raya, kan kacau. Mergo semuanya satu variasi kebenaran itikaf di masjid. Yatim sedang do mati, mergo do itikaf kabeh. Tapi baru kaya ono sing itikaf ning perapatan, ana wong tiba iso nulung, ana wong kesasar iso tako. Baru kaya wong sing itikaf ning perapatan. Sayange tuh hitung-hitung barangku sayange. Sajane niat itikaf susah. Nawaitul iktikaf linusratit thoriq. Niat ingsun itikaf nulungi dalan ben nek ana wong buta. Coba sekarang, orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi orang yang itikaf di jalan yang di masjid. Di jalan barokahnya banyak, itu tim SAR gratis. Umpama niat soleh kabeh bumine pangeran, sambo go itikaf. Mulai sesuk gak apa-apa itikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat.
Jadi aja ini kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan orang itikaf ya dikatakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang rumah yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andai kan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya. Tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan? Kono iskal deh. Yo marah ini yo tobat ya. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Mau kubu sebelah ya apa saja. Baik di partai kita maupun di partai sebelah. Maupun di ormas kita maupun ormas sebelah. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada Nabi yang senangan ngurus wong fasik, Nabi Isa. Karena berpikiran Nabi itu tabib, ya tabib itu yudawil untuk mengobati yang sah. Ada Nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak cul ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sapa? Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi ya ukur dhewe, nek ora kuat niru Nabi Yahya, nek kuat niru Nabi Isa. Tapi kowe ora nabi maksudnya. Ya sudah, yang penting roh ilmunya, bahwa dulu itu biasa. Paham ya? Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi wali karena akhlaknya baik. Tapi akhlak baik itu tidak cukup untuk melindungi Rasulullah. Karena ketika Nabi diteror, Abu Bakar tidak bisa berbuat banyak. Sehingga ketika Abu Bakar sudah Islam, Nabi itu masih sembunyi. Sampai ketika lihat Umar gelut di pasar Ukad, dia petarung yang menangan, Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Semoga orang seperti ini itu masuk Islam. Karena ini rapati butuh sopan, ini butuh petarung. Tenan, Umar masuk Islam. Masuk Islam hari pertama sudah Abu Jahal ditotok rumahnya. Kamu lo ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh kamu. Semua orang diparani. Akhirnya bersamaan dengan itu ada khitab fasda bima tu'mar. Akhirnya Nabi berani dakwah secara ala niatan. Barokahnya mantan terima. Jadi kebutuhan Islam banyak. Butuh orang sopan, butuh petarung, butuh macam-macam. Butuh wong lomo, butuh wong fikih sabar itu sakit, rasa ditambahi. Karena jumlahnya sudah overload yang fikir itu. Itu rasa diproduk sudah masif lah, sudah. Jadi orang kalau gede wong fikir, maksudnya jumlahnya sudah banyak. Jadi itu kayak apa kearifan Rasulullah? Makanya Abu Bakar pertama jadi khalifah. Ketika beliau mau wafat, itu nunjuk Umar jadi khalifah coba. Padahal beliau wataknya lemah tapi menunjuk orang yang sangat kasar, yaitu Sayyidina. Karena beliau insaf, tidak semua kebaikan terwakili oleh orang berakhlak. Kadang kebaikan terwakili orang yang tegas, kayak Sayyidina. Kayak apa insafnya para sahabat? Iya toh, kalau di internal akhlak itu baik, tapi kalau di eksternal ngadepi orang nakal, yang baik itu orang tegas. Coba misalnya ada preman di perapatan, mau ganggu kiai, itu di santri sopan mau dilo, pusing kan? Tidak di semua antri kayak roken mantan preman, ayo gelut, oh mati orang tinggal popo. Itu kan keren, loh, keren. Makanya Abu Bakar ketika, lu ya sama tahu kan hadisnya Umar, setiap ada orang munafik macam-macam pamitnya sama Nabi, dani adrib pun izini Nabi tak biar coy. Ya setiap kali kegiatannya gitu terus. Tapi dulu orang itu insaf, Abu Bakar insaf, kelebihannya Umar di situ. Umar insaf, kelebihannya Abu Bakar di. Maka ketika kandidat khalifah, Umar mengangkat Abu Bakar jadi khalifah dan disetujui semua sahabat. Ketika Abu Bakar mau wafat menunjuk Umar dan disetujui semua sahabat. Orang kok Abu Bakar pepe wong halus, boleh sing sejenis aku ndak. Karena dulu semua orang itu pakai insaf, pakai kesadaran sing super tinggi, tidak nuruti nafsu. Saya andekan ada orang alim sekelas saya kok mau ganti tafsir Jalalain, ganti Gus Fikih yang mendesak fikih. Terus dia alim enggak masalah ya. Salahnya dia alim keramat. Boy dia ngerti dalam mahfud tak setingkat aku. Nararo berarti hop. Karena dulu itu begitu, ulama dulu itu seperti biasa.
Sekarang tuh enggak. Orang itu kalau enggak kelompoknya tak mesti salah. Abu Bakar itu Raqiqul Qalbi, Raqiqul Hawashi, Riqatul Qalbi. Tapi beliau justru menunjuk Sayyidina Umar karena dia tahu Islam itu musuhnya banyak, butuh orang tegas. Umar juga tahu bahwa di internal Islam itu butuh Riqatul Qalbi sehingga beliau hormat sama Abu Bakar. Tapi ben aku wah bubar kabeh. Tapi jari Abu Bakar ning jowo aku tok wong mlete ora ono sehingga dua beliau saling melengkapi dan itu luar biasa. Nah khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan guling-gilingan, nak putih itu sunnah. Tapi sing ireng, piye-piye kaji desa itu disaingi ketu 5.000 gak terima aja. Yakin ya bos. Nah saya ini mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya. Sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi saya lihat ini ya semacam sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu karena ngerti. Saya kaget tuh kok banyak yang pakai peci hitam. Menghormati jenengan yang putih masih banyak separuhan. Ya nggak ada yang merencanakan ya alami saja. Nah tersampean bener di putih apa hitam? Putih apa hitam? Bebas. Karena tadi ini masalah nopo istihad. Bukan kalau terus nang. Semuanya sementing wow iman itu apa sesuatu yang absolut. Maka kita andaikan Allah tidak bikin surga neraka pun kita tetap sebagaimana kita mengatakan 1 tambah 1 2 dapat hadiah apa tidak dapat hadiah ya tetap mengatakan 2 1 tambah 1 pasti 2. Subhanallah di mawsudi dat khalaqa kang gawe sapa ladi ala zuwaja ing pira-pira pasangan ari asnaf tegese pira-pira pasangan kula sakabehane asnaf tak Allah gawe mimma sing perkara tumbi tukang nukulno apa bahasa Indonesia menumbuhkan apa alardu bumi minal hububi sange pira-pira bebijian wa ghairi halan yani hubub wa min anfusihim lan Allah gawe jenis sejodohan iku sangka awak dhewe wong akeh. Jadi Allah bikin sesuatu itu berjodoh-jodoh, berpasang-pasangan. Termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Minat zukuri sayang pira-pira lanang walinasilan pira-pira wedok, wa mimalan sayang perkara layak alamun kang ora ngerti sapa wong akeh. Maksudnya zaman belum ditemukan listrik misalnya atau belum ditemukan apa saja yang zaman itu enggak ada. Allah ngendikannya gini, Maha suci zat yang bikin tumbuhan, bikin hewan semuanya berpasang-pasangan, termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Dan Allah juga bikin berpasang-pasangan dari sesuatu yang sekarang belum dikenal di era itu. Jadi wa mimma layak lamun. Ya era itu misalnya nggak ada listrik, tapi setelah ada listrik ya sama, ada plus ada minus. Jadi sama tetap polanya asal selain Allah itu pasti berpasang. Meskipun sesuatu itu sekarang belum dikenal. Kayak zaman dulu kan belum ada listrik, tapi setelah ditemukan listrik juga ada plus, ada minus. Itu jenis wa mimma layak lamun dan dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Minal makhlukati yang berapa makhluk al ajibati kang gawakno al horibati kang aneh atau kang longko alam ayat itu kamu.